kita bangun hubungan baik dengan setiap orang, karena kita nggak tahu kapan kita akan berhubungan dengan orang itu lagi di waktu yang akan datang. Mungkin kita akan butuh dengan orang itu gitu. Iya. Terus yang kedua, kita pasti harus tahu skill apa yang kita miliki gitu. Setiap orang saya yakin pasti punya skill banyak ya, bisa ya, tapi setiap orang saya yakin pasti punya skill yang paling menonjol dalam dirinya, sehingga kita harus fokus pada skill itu untuk terus mengasah dan mengimprove skill itu, mengupgrade lah ya gitu ya, agar skill itu bisa menjadi self branding kita gitu. Ketika misalnya kayak Mbak Nila punya skill di bidang broadcasting, ketika saya kemudian ada orang yang menyebutkan Nila, pasti saya ingat, oh Nila yang penyiar itu ya, berarti nah itu kan self branding gitu kan. Oke, ini itu yang perlu dibangun. Yang ketiga, saya pikir setiap anak-anak pada zaman kuliah ini juga perlu belajar bahasa asing ya, karena itu penting. Karena itu penting. Bahasa asing ini sebagai media komunikasi kita untuk berhubungan dengan dunia luar, seperti itu. Jadi harus luas bahasa asingnya. Iya, dan yang terakhir adalah mental. Mental ya, mental yang kuat. Makanya dari tadi itu yang paling penting itu adalah mental. Mental. Kita punya skill, kita punya kemampuan bahasa asing yang bagus, kita punya networking yang bagus, tapi kalau mental kita itu lemah gitu kan, mental kita tidak terasah, ya percuma juga gitu kan. Ada satu orang udah ngebully terus kita udah down gitu kan. Nah, makanya dari itu kemudian ujian-ujian itu seperti yang tadi itu dijelaskan, bahwa ujian itu adalah instrumen atau alat yang Allah gunakan untuk menyiapkan diri kita agar kita itu siap untuk menjadi orang yang sukses di tahap yang kita rencanakan itu. Kalau kita nggak diuji dulu, nanti kalau sudah sampai di atas ya kita mewek jadi. Bukan berarti kayak Allah tuh nggak sayang sama kita gitu ya Pak? Oh tentu tidak. Dosen ngasih ujian, ngasih UTS sama US, apa berarti nggak sayang? Sayang dong. Sayang, dari saking sayangnya UTS sama UASnya itu kan susah ya, gitu, agar terasah gitu. Oke, jadi ketika lulus nanti itu ya, ada yang ketawa-ketawa. Ada yang mungkin ada yang ngerasa tugasnya susah banget gitu ya. Jadi kalau ada dikasih tugas susah banget sama dosennya, itu adalah sebuah ujian. Sebuah ujian bahwa kita sedang ditempa, agar ketika kita lulus, kita itu sudah ada dalam kondisi atau kualitas yang sudah prima gitu, udah oke banget gitu kan. Ketika kita misalnya, kita kan nggak tahu ya kita akan kerja di mana. Mbak Nila misalnya kerja nanti kemudian kerja di satu perusahaan broadcasting lah gitu, entah di radio ataupun televisi. Ketika dikasih misalnya kamu jadi broadcaster di acara acara ini misalnya. Nah, Mbak Nila udah tahu, walah gampang banget tuh, enteng banget. Saya dulu waktu kuliah udah dapat tugas kayak gitu. Nah, gitu. Mungkin pada saat dikasih tugas kayak gitu, kita memandangnya dari sisi itu ujian gitu kan. Tapi ketika kita sudah ada di posisi yang lain, ketika di posisi sudah sukses, kita akan memandangnya itu adalah sebuah hikmah. Oh ini loh ternyata hikmah, dulu dosen ngasih tugas susah banget gitu, ternyata untuk menempa kita gitu. Biar kita tuh lebih kayak mengasah pikiran kita gitu ya Pak. Betul gitu, itu pandangan positifnya ya gitu. Karena emang kalau tugas yang benar-benar sulit itu kayak nancep gitu di otak kalau saya pribadi sih. Gitu. Oh gitu ya. Ini kayak nancep. Ini kayaknya masukan juga dari mahasiswa agar tugas-tugas dari dosen tuh lebih susah lagi kayaknya ya. Oke, biar lebih nancep lagi nih kayaknya. Iya. Terus selanjutnya Mbak, kapan sih Pak Rizal tuh merasa kayak bahwa diri Pak Rizal tuh udah sukses gitu? Gini, kapan saya merasa bahwa diri saya itu sudah sukses? Tentu ukuran sukses setiap orang itu berbeda-beda ya. Nah, setiap orang itu punya rencana sukses itu mulai dari sukses yang paling kecil sampai dengan sukses yang paling besar. Tentu kalau kita merujuk pada definisi sukses yang secara umum tadi, bahwa sukses itu adalah tercapainya rencana-rencana kita gitu. Kapan saya merasa sukses? Ya ketika rencana-rencana saya tercapai. Tentu rencana saya itu ada rencana jangka panjang, ada rencana jangka pendek gitu. Kebanyakan orang itu lebih fokus pada rencana jangka panjang aja gitu kan, pada rencana jangka panjang. Saya dikatakan sukses kalau misalnya saya punya mobil merek ini. Saya dikatakan sukses kalau saya sudah menjadi ini. Saya dikatakan sukses kalau saya sudah punya tabungan di rekening bank saya sekian misalnya. Nah, itu rencana-rencana orang yang fokus di situ. Padahal sukses itu juga ada hal-hal kecil, kayak misalnya seperti tadi.
saya sudah direncanakan akan datang ke studio kakak pada jam sekian gitu kan. Saya merencanakan dari rumah, saya harus bangun jam sekian, saya harus mandi jam sekian, saya harus berangkat jam sekian. Nah, dengan tercapainya goal-goal tadi itu sebenarnya sudah kesuksesan gitu. Tidak bisa saya bayangkan ketika misalnya dijadwalkan pukul sekian oleh tim kakak, kemudian saya baru datang nanti habis Jumatan misalnya. Nah, itu namanya udah nggak sukses, gagal gitu kan gitu. Nah, kebanyakan orang itu fokus pada kesuksesan yang sifatnya jangka panjang dan sangat besar, padahal ada banyak sekali kesuksesan kecil dalam hidup kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi yang sebenarnya belum terlalu kita sadari. Gitu loh. Karena orang itu kan kayak planningnya itu yang jauh-jauh gitu loh Pak. Iya, yang jauh-jauh jangka panjang aja gitu. Padahal jangka pendek kayak misalnya nanti siang misalnya Mbak Nila saya mau makan siang di warung A misalnya. Ketika Mbak Nila itu berhasil misalnya makan di warung A dengan kenyang, ya itu sebuah kesuksesan sebenarnya yang harus disyukuri gitu. Iya. Orang jarang menyadari akan hal itu gitu loh Pak. Betul gitu. Kunci kesuksesan Pak Rizal nih yang kayak gimana sih? Konsistensi. Tidak ada kesuksesan yang bisa dicapai tanpa konsistensi. Gitu. Ya, tidak ada. Saya jamin itu tidak ada. Jadi kunci utama kesuksesan adalah konsistensi. Konsistensi itu ya repeat dan sabar tentunya ya. Repeat itu dapat disabar ya. Orang sabar nggak mungkin merepeat gitu kan ya, nggak mungkin mengulang gitu. Misalnya Mbak Nila sukses dalam bidang apa sih? Dalam bidang broadcasting misalnya. Mbak Nila kalau saya lihat nih udah jago banget ya, udah jago banget di bidang broadcastingnya gitu. Tentu di posisi yang seperti sekarang, kesuksesan yang Mbak Nila raih menjadi broadcaster yang handal, yang baik, tentu diawali dengan kegagalan kecil. Mungkin pernah kepleset waktu bicara gitu kan gitu. Atau mungkin pernah telat datang siaran atau apa. Nah, itu kegagalan kecil yang yang diraih menuju kesuksesan. Tapi Mbak Nila nggak berhenti gitu kan. Mbak Nila nggak berhenti. Ketika Mbak Nila misalnya salah gitu dalam menjalankan tugas sebagai seorang broadcaster, Mbak Nila nggak berhenti. Nggak kemudian nggak saya mau keluar dari kakak gitu, enggak. Tapi Mbak Nila konsisten. Oke, saya coba lagi. Salah lagi, saya coba lagi. Hingga akhirnya pada tahap seperti sekarang ini Mbak Nila udah jago banget ini broadcastingnya ya kan. Nah, gitu. Jadi kuncinya adalah konsistensi. Ulangi terus. Bagaimana cara Pak Rizal tahu dan menyusun rencana atau impian dalam hidup? Menyusun rencana gitu ya. Gitu. Ini maksudnya triknya atau gimana ini? Iya, triknya. Triknya gitu ya maksudnya ya. Bagaimana kita menyusun rencana gitu ya. Kalau saya menyusun rencana pasti saya harus ketahui dulu faktor-faktor pendukungnya. Gitu. Misalnya seorang mahasiswa misalnya, saya berencana akan mendapatkan IP 4,00. Oh, ternyata apa yang harus dilakukan agar mendapatkan IP 4,00? Harus rajin masuk, tugas ya dikerjakan gitu misalnya. Terus kemudian apalagi absen gitu kan. Jadi harus tahu dulu nih. Jangan kemudian hanya saya berencana atau saya bercita-cita ingin sukses dalam hal nilai perkuliahan 4,00 IP-nya misalnya, tapi saya acuh gitu loh. Saya nggak peduli dengan syaratnya itu gitu. Ya pokoknya ikut perkuliahan aja deh, itu nggak benar gitu kan. Atau mungkin kayak kalau hal kecil tadi itu misalnya saya ingin sukses yang bagaimana? Sukses bangun tepat waktu pukul 4 pagi misalnya. Tentu harus tahu dulu syaratnya bangun jam 4 pagi apa? Ya punya jam di rumah kan. Membuat atau menyusun alarm gitu. Nah, itu. Jadi harus tahu dulu gitu faktor-faktor pendukung sukses yang kita rencanakan apa, sehingga kita tahu tertata apa yang harus kita lakukan. Gitu. Kalau untuk datang tepat waktu ke kampus, apa syaratnya? Ya kalau naik sepeda motor, kalau naik mobil, ya berarti harus ada bensinnya kan gitu kan. Harus tahu mengendarai gitu. Ataupun kalau misalnya jalan kaki, diprediksi dulu. Jalan kaki dari kosan ke kampus itu 10 menit. Kalau jam kelasnya itu jam 7, berarti saya harus berangkat jam 6.45 biar nggak telat kan gitu. Sehingga suksesnya itu bisa tertata gitu.
bullshit sekali kalau misalnya kemudian mau sukses tapi kemudian dia nggak paham syarat suksesnya itu apa gitu kan. Sehingga kalau mau sukses, baik itu sukses yang sifatnya jangka panjang ataupun jangka pendek, kita harus tahu dulu faktor-faktor pendukung agar bisa sukses ke situ, sehingga kita punya guide lah ya, punya petunjuk apa yang harus kita lakukan sehingga terarah gitu. Oke. Ngomong-ngomong kesuksesan nih, siapa sih yang paling berpengaruh dalam kehidupan Pak Rizal, tentang kesuksesan Pak Rizal saat ini? Oh, tentu saya pikir setiap orang itu punya peran masing-masing dalam mendukung saya gitu ya. Baik itu orang tua, saudara, kemudian keluarga secara umum, teman-teman, sahabat, dan rekan kerja yang lain itu punya peran tersendiri untuk mendukung saya hingga saya sampai di titik ini gitu. Cuma kalau pertanyaannya, kalau kita harus menyebutkan gitu ya, harus nge-mention gitu, satu orang mungkin yang paling berpengaruh ya pasti itu adalah ibu ya. Ibu ya. Iya, benar banget. Pasti ibu ya gitu. Ibu adalah pasti orang yang paling berpengaruh. Bukan berarti kemudian orang lain tidak punya pengaruh juga gitu kan, pasti punya pengaruh gitu. Mbak Nila saat ini juga menjadi orang yang berpengaruh dalam kesuksesan saya gitu kan. Saya tidak tahu apakah video podcast ini seberapa besar manfaatnya untuk saya ke depan gitu kan. Mungkin bagi saya detik ini gitu kan mungkin belum terasa gitu kan, kita nggak tahu. Ibu dong, iya kan, selalu ibu itu. Iya, benar banget Pak. Memasuki dunia kerja nih, apa yang Pak Rizal pelajari tentang sulitnya survive di dunia kerja? Survive, bertahan ya. Tentu bertahan itu ya, saya itu punya pengalaman bekerja di BUMN ya, dimana kita tahu bahwa BUMN itu adalah lembaga profit, lembaga bisnis ya, lembaga bisnisnya negara. Lembaga bisnis itu tentu tantangannya, challenge-nya itu tentu lebih berat daripada posisi saya sekarang gitu. Saya banyak sekali mendapatkan tantangan ya, tantangan. Saya sebut tantangan ya. Tantangan waktu saya di situ gitu. Bagaimana kemudian saya bertahan? Pertama saya kuatkan mental bahwa ya itu biasa gitu loh. Kuatkan mental. Setiap benturan yang saya dapatkan itu saya anggap itu untuk menguatkan saya. Tidak ada satu Gucci yang mahal ya, tidak ada satu perhiasan emas yang mahal tanpa ditempa dulu. Ya kan? Nah, kayak misalnya mungkin Mbak Nila pakai perhiasan apa gitu kan. Kalau sekarang saya mungkin pakai jam tangan. Tentu jam tangan itu tidak akan langsung bisa jadi bentuknya seperti itu gitu kan. Bisa bagus, bisa cantik seperti itu jam tangannya karena ditempa dulu gitu kan. Dipoles gitu kan, mungkin dipukul-pukul dulu gitu. Jadi gitu. Jadi bagaimana kita bisa survive ya, kita kuatkan mental. Yang kedua, kita beranggapan bahwa seperti tadi, bahwa tidak ada yang abadi, termasuk kesedihan, termasuk mungkin ujian, tidak ada yang abadi. Hari ini kita diuji, besok mungkin kita akan dapat reward gitu kan. Gitu. Ditempa dulu dan kita gak boleh mentalnya jatuh gitu. Kembali lagi ke mental lagi gitu ya. Mental gitu. Penting banget ya mental itu emang. Penting banget mental gitu. Kita mentalnya tuh harus kuat pokoknya ya. Karena dunia kerja tidak peduli pada mental kita. Mau mentalmu lagi jatuh kayak mau mentalmu lagi terbang gitu di atas awan gitu, mereka nggak peduli. Dunia nggak peduli. Yang dunia pedulikan itu hanyalah mental manusia itu harus kuat. Iya, benar. Gitu. Dan saya itu satu alat yang membuat saya itu, salah satunya itu saya suka mendengarkan lagu-lagu yang sifatnya apa ya, bikin semangat gitu loh. Kayak lagunya siapa sih yang ada tuh yang liriknya manusia kuat itu. Saya suka itu. Jadi itu bikin kita lebih semangat lagi gitu. Dan sadari bahwa kita itu bukan satu-satunya orang yang sedang dapat ujian gitu kan. Di luar sana teman-teman kita itu semuanya sedang bergulat dengan ujiannya masing-masing, dengan cobaannya masing-masing. Tapi mereka bisa kuat gitu kan. Tentu kita juga harus bisa kuat dong kayak gitu. Iya. Benar banget. Terus kenapa Pak Rizal memilih menjadi dosen? Apakah ini salah satu itu sih tujuan Pak Rizal? Iya. Planning. Iya, memang
memang saya tuh suka banget dengan dunia pendidikan ya, ngajar gitu, Iya. terus kemudian terjun di dunia edukasi gitu, saya suka banget gitu. Eh, saya sekolah melanjutkan setelah S1 ke jenjang berikutnya, ya tentu tujuannya itu selain memang untuk memperoleh ilmu yang lebih dalam lagi tentang keilmuan saya di ilmu komunikasi, tentu saya juga itu sebagai salah satu syarat untuk menjadi pendidik untuk tingkat universitas ya, sehingga itu Sebelumnya sih impian saya emang itu, impian ya. impian saya. Tapi sebelum jadi dosen itu kemana nih Pak Rizal? Apakah kuliah aja terus langsung jadi dosen? Oh enggak, jadi setelah kuliah S1 saya berkarir sempat berkarir di radio ya, Radio. di radio, tapi itu nggak lama itu, sesaat saja gitu, dan radio itu juga termasuk salah satu favorit saya. Saya suka banget gitu dunia radio gitu, dunia broadcasting. Terus habis itu saya lompat menjadi pegawai di salah satu BUMN gitu. Dia itu lama banget di BUMN itu sampai pada akhirnya saat ini saya di universitas lah, di IAIN Kediri ini. Jadi kayak ada kepuasan tersendiri gitu ya Pak, udah mencapai mimpinya jadi dosen. Gitu. Alhamdulillah. Dan itu bukan semata-mata itu hasil perjuangan saya pribadi, tapi juga berkat dukungan dan juga doa-doa dari orang-orang dan teman-teman semuanya. Apa saja impian Pak Rizal yang belum tergapai ini? Banyak dong. Banyak lah gitu ya, banyak banget, nggak bisa saya sebutin satu-satu lah, pokoknya banyak banget lah gitu ya. Tapi alhamdulillahnya udah banyak juga yang tercapai gitu ya Pak. Saya pikir itu ya bisa dikatakan sebagai pencapaian, tapi sebenarnya pada hakikatnya apa yang kita peroleh itu sebenarnya bukan pencapaian, karena pencapaian itu ya kita sudah pada titik final ya. Yeah. Pada hakikatnya kita belum gitu kan. Kita masih terus berproses sebenarnya gitu. Misalnya kita target saya itu saya pengen sukses di mata kuliah A misalnya, di mana sukses itu bisa dikatakan sukses kalau saya mendapatkan IP 4,00 misalnya. Ketika kita beneran dapat IP 4,00, apa kemudian kita berhenti di itu sukses? Enggak. Gitu. Karena pada hakikatnya pencapaian itu ya belum gitu. Kita semuanya masih berproses. Gitu. Ketika kita dapat 4,00, kita pasti akan ada target selanjutnya. Taraf kesuksesan kita itu pasti akan naik gitu. Enggak akan lagi 4,00 lagi gitu kan. Mungkin pokoknya saya harus jadi wisudawan terbaik nih, nah gitu kan, naik lagi. Jadi tercapai jadi wisudawan terbaik pasti naik lagi gitu kan, kategori suksesnya gitu. Sehingga pencapaian itu sebenarnya itu menurut saya itu masih belum lah, karena semuanya masih berproses gitu. Kalau tadi disebutkan di awal pencapaian gitu kan, pencapaian sebenarnya itu bukan pencapaian karena masih proses ya gitu. Itu hanya keisengan saja, kebetulan saja dapat predikat seperti itu. Subhanallah gitu. Sekali. Iseng aja gitu, kebetulan aja itu. Gitu. Oke. Pesan untuk anak muda yang merasa gagal nih Pak sama masa depan. Gagal sama masa depannya aja belum dijalani, gimana udah merasa gagal ya. Mungkin lebih tepatnya bagi anak-anak yang mungkin insecure atau mungkin takut menghadapi masa depan gitu. Ketakutan menghadapi masa depan untuk anak-anak muda saya pikir itu manusiawi. Saya ketika terutama pada waktu masa-masa kuliah ya, pada masa-masa kuliah saya benar-benar ngerasa takut waktu itu. Gimana ya masa depan saya gitu ya. Ketakutan saya waktu itu adalah saya takut mengecewakan orang-orang yang sudah bekerja keras, yang sudah berjuang keras untuk saya gitu. Saya takut tidak bisa memberikan kontribusi yang positif balik kepada mereka gitu. Saya tidak bisa membuat mereka bangga gitu. Itu ketakutan saya. Tapi ada satu hal yang kemudian ada satu ayat yang benar-benar menginspirasi saya. Ayat itu ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu ya. Ayat itu bukan pengumuman kematian ya, gitu bukan gitu kan. Tapi ayat itu mengindikasikan bahwa innalillahi, bahwa segalanya itu milik Allah gitu kan. Termasuk kita juga. Kita itu yang menciptakan kan Allah gitu kan. Wa inna ilaihi rajiun, dan juga termasuk nasib kita ya pasti Allah juga yang akan ngatur gitu loh. Allah itu sudah merencanakan sesuatu di belakang. Cuman kita nggak tahu aja gitu kan. Nah, kegagalan itu tadi itu ya sebenarnya hanyalah ya jeda aja kayak tadi. Udah Nila, istirahat dulu deh dari perjuanganmu, istirahat dulu gitu kan. Saya dulu pernah gagal, Mbak gitu kan. Kalau boleh saya cerita singkat gitu ya. Saya dulu pernah gagal gitu. Saya pada waktu lulus SMA mau ke universitas, saya ngelamar di 2 perguruan tinggi.
Satu itu di perguruan tinggi A gitu ya. Iya. Kemudian yang kedua itu di perguruan tinggi B jurusan ilmu komunikasi. Di perguruan tinggi A saya gagal gitu kan. Saya gagal. Pada waktu itu saya benar-benar ngerasa kayak udah aduh gimana nih, apakah saya nggak mampu gitu ya. Kemudian saya keterima di Universitas B dengan jurusan ilmu komunikasi. Pada saat itu saya memandang itu dalam konteks kegagalan. Saya gagal. Tapi pada saat ini saya memandang itu dalam konteks hikmah. Saya nggak ngerasa pada saat itu. Saya ngerasanya pada saat itu saya gagal, saya nggak kompeten, saya nggak bisa gitu kan. Saya sudah, wah udah hancur dah gitu maksudnya kan gitu. Pada saat itu. Tapi pada saat sekarang saya sudah bisa memandangnya pada sudut pandang hikmah bahwa oh mungkin kalau saya dulu keterima di universitas yang A, yang bukan jurusan ilmu komunikasi, jurusan lain, mungkin saya sekarang tidak akan menjadi dosen ilmu komunikasi gitu kan. Oh ternyata Allah itu sengaja menggagalkan saya di kampus A agar saya bisa sekolah di kampus B jurusan ilmu komunikasi, karena Allah sudah merencanakan saya jadi dosen ilmu komunikasi di kampus IAIN Kediri. Itu rencananya Allah ternyata, cuman kita karena keterbatasan manusia nggak tahu, sehingga kita jadi buruk sangka gitu kan. Kita udah gagal nih, kita udah nggak mampu gitu. Padahal ada rencana Allah yang sebenarnya kita nggak tahu di situ. Berhusnuzan gitu ya, berbaik sangka. Oke, itu tadi perbincangan asyik kita ya Pak ya. Mungkin dapat saya simpulkan ya, bahwa kegagalan itu merupakan koma gitu. Kegagalan itu merupakan koma. Jadi kita itu jangan takut untuk berusaha kembali menuju kesuksesan kita gitu. Jadi ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang mungkin gak bisa mendorong kita, ya kita balik ke diri sendiri gitu. Karena emang kayak yang memotivasi kita itu ya emang diri kita sendiri gitu ya Pak. Hanya diri kita sendiri yang bisa memotivasi diri kita sendiri. Benar banget. Oke pemirsa, terima kasih untuk Pak Rizal untuk waktunya kali Dengan ini. senang hati Mbak Nila. Mudah-mudahan bisa diundang lagi di podcast ya. Dengan tema yang berbeda lagi. Siap. Nila pamit undur diri, mohon maaf atas semua kesalahan. Nila dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.